Pernah nggak lo ngerasa ada suara ketikan keyboard di meja sebelah, padahal lo yakin banget temen lo itu udah pulang dari sore tadi? Atau pas lo lagi fokus natap layar monitor, tiba-tiba ada aroma kopi hitam yang pahit banget lewat di depan hidung lo, padahal pantry udah dikunci. Hati-hati, mungkin temen lo itu nggak beneran lembur bareng lo, tapi dia cuma mau pamit dengan cara yang paling ngeri. Kisah ini dialami sama Doni, seorang akuntan yang nekat lembur sendirian di lantai 12 sebuah gedung tua di Kuningan, Jakarta. Dia nggak sendirian, ada Eko, teman deketnya yang duduk tepat di kubikel sebelah. Mereka asik ngobrol, asik bercanda, sampai akhirnya sebuah notifikasi grup WhatsApp masuk ke HP Doni. Sebuah foto ucapan duka cita dengan wajah Eko terpampang jelas di sana. Doni baru sadar, temen yang dari tadi nawarin dia kopi dan bantuin dia merjain Excel itu, badannya nggak punya bayangan di kaca jendera, dan wajahnya perlahan berubah jadi hancur, kayak abis kena benturan keras. Malam itu, kantor bukan lagi tempat cari duit, tapi jadi tempat Doni mempertaruhkan nyawanya. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Doni lihat kaki Eko melayang 10 cm di atas karpet kantor, coba lo cek kubikel sebelah lo sekarang. Temen lo beneran masih ada? Atau cuma sisa-sisa yang tertinggal? Tulis di kolom komentar, absen lembur, biar kita tahu siapa aja pejuang deadline yang lagi dengerin ini. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita bakal nemenin Doni lembur bareng makhluk yang gak mau pulang. Mari kita mulai bab 1. Jakarta di jam-jam mati seperti pukul 11 malam bukanlah kota yang ramah bagi mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada tumpukan kertas dan tabel-tabel digital. Di lantai 12 Gedung Graha Nusantara, sebuah menara perkantoran tua yang berdiri angkuh di jantung kawasan Kuningan, kesunyian bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah entitas yang terasa memiliki berat dan tekanan. Doni, seorang akuntan berusia 28 tahun yang rambutnya mulai tampak berantakan karena terus-menerus disisir dengan jemarinya yang cemas, masih terduduk kaku di depan monitor ganda berukuran 24 inci. Cahaya biru dari layar itu memantul di kacamatanya, menciptakan kilatan-kilatan aneh yang tampak seperti tari-tarian hantu di kornea matanya. Di hadapannya, ribuan baris data di Microsoft Excel tampak bergerak-gerak layaknya barisan semut hitam yang sedang memprotes jam kerja mereka. Laporan akhir tahun ini adalah segalanya bagi Doni. Sebuah tiket menuju promosi, atau justru surat pemecatan yang tersembunyi di balik kesalahan satu digit angka. Suasana di lantai 12 itu benar-benar mencekam dengan cara yang sangat spesifik bagi seorang karyawan kantor. AC pusat gedung tetap menyala, namun hembusannya tidak lagi membawa kesegaran, melainkan sebuah aroma pengap yang khas, campuran antara debu dari filter yang tak pernah dibersihkan, bau kertas-kertas tua yang lembab, dan residu aroma kopi dari pantry yang sudah lama mendingin. Suara dengungan mesin AC itu terdengar seperti desis napas panjang seseorang yang sedang menderita asma, mengisi kekosongan koridor yang gelap di belakang punggung Doni. Ia sesekali memperbaiki posisi duduknya, merasakan kursi ergonomis miliknya mengeluarkan suara derit yang nyaring, memecah kesunyian dan menciptakan gema yang memantul di dinding-dinding kubikel yang kosong. Kubikel-kubikel di sekelilingnya tampak seperti peti-peti mati yang berdiri tegak, diselimuti oleh kegelapan yang pekat, seolah-olah mereka sedang menunggu penghuninya yang telah lama pulang untuk kembali dan mengisi kekosongan tersebut. Doni melirik jam di sudut kanan bawah komputernya. 23.15. Ia mendesah panjang, merasakan paru-parunya penuh dengan udara kantor yang tidak sehat. Pikirannya melayang pada bosnya, Pak Handoko, yang tadi sore dengan sangat santai meletakkan tumpukan folder di mejanya sambil berkata bahwa laporan ini harus sudah ada di meja direksi besok pagi jam 8 tepat.
Doni ingin memaki, ingin membanting keyboardnya. Namun cicilan apartemen dan biaya hidup di Jakarta segera membungkam egonya. Ia mencoba menyalakan kembali lagu di Spotify-nya, mencari daftar putar Focus Music. Namun aplikasinya terus-menerus mengalami kegagalan teknis. Layarnya hanya berkedip hitam sesaat sebelum kembali ke desktop. Ia merasakan sebuah getaran frekuensi rendah di telinga kirinya. Sebuah dengingan yang membuatnya merasa seolah-olah tekanan udara di dalam ruangan itu mendadak turun drastis. Ia menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa sumbat di telinganya. Namun dengingan itu justru berubah menjadi suara bisikan yang sangat samar, nyaris tak terdengar, seperti suara gesekan kain di atas karpet. Lantai 12 ini memang terkenal di kalangan internal karyawan sebagai lantai yang berat. Ada cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang seorang OB bernama Pak Ujang yang meninggal karena serangan jantung di salah satu bilik toilet. Dan jasadnya baru ditemukan 3 hari kemudian dalam kondisi yang menekaskan. Doni selalu menganggap cerita itu sebagai tahayul yang dibuat-buat agar karyawan tidak berani lembur terlalu lama dan menghemat listrik gedung. Namun malam ini, logika itu mulai retak. Di tengah kegelapan yang merayap di ujung koridor dekat ruang rapat utama, ia melihat sekelebat bayangan hitam yang tampak lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. Bayangan itu berdiri diam. Namun Doni bisa merasakan sebuah tatapan yang intens tertuju padanya. Ia mencoba mengabaikannya, memfokuskan matanya kembali pada tabel-tabel angka. Namun konsentrasinya telah hancur total. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang, bersahutan dengan suara klik-klik dari mouse-nya yang kini terdengar seperti suara jarum jam maut. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan apapun, lampu neon di kubikel tepat di sebelah kirinya menyala dengan suara tak yang keras. Itu adalah meja milik Eko, sahabat dekatnya sekaligus rekan setimnya di divisi finance. Cahaya lampu putih yang terang itu menyinari tumpukan kertas dan sebuah gelas kopi kosong di meja tersebut. Doni tersentak. Hampir saja ia terjatuh dari kursinya. Ia menengok dengan cepat, mengharapkan ruangan itu kosong. Namun, ia justru melihat Eko sudah duduk di sana dengan posisi yang sangat santai. Eko mengenakan kemeja biru muda yang sudah mulai kusut, lengkap dengan headset gaming yang menutupi telinganya. Tangannya bergerak sangat lincah di atas keyboard mekanik miliknya, menciptakan suara ketikan yang sangat nyaring dan berirama cepat. Penampilan Eko tampak sangat biasa. Namun, ada sesuatu yang janggal pada wajahnya. Kulitnya tampak sangat pucat, menyerupai warna lilin yang sudah dingin. Dan ia sama sekali tidak berkedip. Doni merasa lega ada teman, namun di dasar hatinya, sebuah alarm kewaspadaan mulai berbunyi kencang karena ia sangat yakin Eko sudah pamit pulang sejak jam 5 sore tadi untuk menjemput istrinya di bandara. Suara ketikan keyboard mekanik milik Eko, sebuah perangkat dengan switch berwarna biru, yang suaranya paling dibenci oleh rekan satu divisi karena sangat berisik. Malam ini terdengar seperti rentetan senjata mesin di tengah keheningan total lantai 12. Tak, 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 tak. Suaranya begitu ritmis, begitu konsisten. Namun ada sesuatu yang salah dalam iramanya. Jika didengarkan lebih saksama, suara ketikan itu tidak menghasilkan jeda untuk menekan tombol spasi atau tombol enter. Suara itu terus mengalir secara linier tanpa henti, seolah-olah makhluk yang sedang ngetik di samping Doni tidak sedang memproses bahasa, melainkan sedang memuntahkan kode-kode yang tak berakhir. Doni mencoba menenangkan nafasnya yang mulai memburu.
Ia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa Eko mungkin memang kembali lagi ke kantor karena ada tugas yang tertinggal, atau mungkin penerbangan istrinya dibatalkan, sehingga ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya malam ini agar besok bisa libur tenang. Loh, Ko, gue beneran kaget sumpah. Lu balik lagi. Bukannya tadi sore udah pamit mau ke bandara jemput Mbak Maya? Tanya Doni sambil mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terasa kaku dan dipaksakan. Ia memutar kursinya sedikit agar bisa melihat posisi Eko dengan lebih jelas. Eko tidak langsung menjawab. Ia tetap fokus menatap layar monitornya yang posisinya sangat miring, membelakangi Doni, sehingga Doni tidak bisa melihat apa yang sedang terpampang di layar tersebut. Eko terus ngetik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Jari-jarinya tampak bergerak kabur karena kecepatannya. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Eko akhirnya berhenti ngetik secara mendadak. Ia menoleh perlahan ke arah Doni. Gerakannya sangat lambat, menyerupai gerakan boneka kayu yang engsel lehernya sudah berkarat. Rencananya berubah, Don. Badannya capek banget. Jadinya gue mampir sini dulu. Jawab Eko dengan suara yang terdengar hampa dan datar. Seolah-olah suaranya tidak keluar dari tenggorokan manusia, melainkan suara yang direkam dan diputar ulang melalui sebuah kaset tua yang sudah aus. Doni merasakan sebuah hawa dingin yang luar biasa merayap dari arah meja Eko menuju ke arahnya. Hawa dingin itu bukan seperti hembusan AC, melainkan sebuah hawa yang terasa kuno dan amis, menyerupai bau air yang terperangkap di dalam tangki bawah tanah selama bertahun-tahun. Ia memperhatikan wajah Eko lebih dekat di bawah pendaran lampu neon. Di pelipis kanan Eko, ada sebuah garis merah tipis yang tampak seperti bekas luka sayatan, namun tidak ada darah yang mengalir dari sana. Garis itu hanya diam membeku di kulitnya yang putih pucat. Doni mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa seperti tersumbat oleh segumpal kapas kering. Ia merasa ada yang salah dengan mata Eko. Meskipun mata itu terbuka lebar, namun pupilnya tampak sangat kecil dan tidak bereaksi sedikit pun terhadap cahaya lampu ruangan yang terang. Eko hanya menatap Doni tanpa ekspresi, seolah-olah ia sedang melihat menembus raga Doni menuju ke arah dinding di belakangnya. Gua lanjutin dulu ya, Don. Deadline-nya nggak mau nunggu. Ucap Eko sambil kembali memutar kepalanya ke arah monitor. Suara ketikan keyboard mekanik itu pun kembali menggila. Tak, 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 tak. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih keras, seolah-olah Eko sedang menghantam tombol-tombol tersebut dengan segenap tenaga. Doni merasa meja kerja mereka berdua ikut bergetar akibat intensitas ketikan tersebut. Ia merasa ada yang aneh dengan bayangan Eko di dinding pembatas kubikel. Di sana, bayangan Eko tampak bergerak-gerak tidak sinkron dengan gerakan tubuhnya yang asli. Saat tubuh Eko diam, bayangannya di dinding tampak sedang merunduk, lalu tiba-tiba berdiri tegak dengan leher yang memanjang secara tidak wajar. Doni merasa penglihatannya mulai menipu dirinya sendiri akibat kelelahan yang luar biasa. Ia mengucek matanya berulang kali, namun pemandangan itu tetap tidak berubah. Suasana di dalam ruangan itu kini terasa sangat menyesakan. Bau tanah basah mulai menyeruak masuk, menggantikan aroma kopi yang tadi ia hirup. Doni merasa seolah-olah ia sedang duduk di tengah-tengah sebuah pemakaman kuno yang dibungkus dengan dinding beton perkantoran modern. Eko tiba-tiba berhenti ngetik lagi. Kali ini ia berdiri dari kursinya tanpa suara derit sedikit pun. Don, gua ke pantry dulu ya. Mau bikin kopi hitam yang pahit banget. Lo mau sekalian nggak? Biar lo kuat nemenin gue lembur sampai fajar, tawar Eko. Ia melangkah pergi menuju arah koridor pantry yang gelap, tanpa menunggu jawaban dari Doni. Doni hanya bisa melihat punggung Eko yang menghilang ke dalam kegelapan. Ia menyadari sebuah kengerian yang membuat darahnya membeku seketika. Saat Eko berjalan melewati lampu sensor di lorong, sensor itu tidak menyala.
Dan di lantai karpet kantor yang terang, Eko sama sekali tidak meninggalkan bayangan. Langkah kakinya juga tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Seolah-olah berat tubuhnya telah hilang sepenuhnya dari muka bumi ini. Kesunyian di lantai 12 kembali menyelimuti Doni seperti kain kafan yang lembab setelah Eko melangkah menghilang ke kegelapan arah pantry. Suara ketikan keyboard mekanik yang tadinya merajai ruangan kini berhenti total, meninggalkan gema yang seolah-olah masih bergetar di dalam tengkorak Doni. Ia mencoba memfokuskan matanya kembali ke layar Excel, namun pandangannya mulai kabur. Angka-angka itu tampak mulai mencair dan membentuk pola-pola wajah yang sedang meringis. Doni merasa tenggorokannya semakin kering, sebuah rasa haus yang sangat ganjil. Ia tidak ingin minum air putih, namun ada sebuah dorongan primal untuk merasakan sesuatu yang pahit dan panas. Bau tanah basah yang tadi ia hirup semakin lama semakin tajam, mengalahkan aroma karpet kantor dan kertas printer. Ia melirik ke arah lorong pantry. Cahaya sensor di sana tetap mati, namun ia bisa mendengar suara sayup-sayup dentingan sendok yang beradu dengan gelas keramik. Ting, ting, ting. Suara itu terdengar sangat ritmis, namun ada nada yang salah di sana. Suaranya terdengar terlalu berat, seolah-olah sendok itu terbuat dari baja padat yang digesekkan ke atas tulang. 5 menit berlalu dengan ketegangan yang membuat otot leher Doni terasa kaku. Tiba-tiba, Eko muncul kembali dari balik kegelapan. Ia berjalan dengan langkah yang sangat kaku, tangannya memegang sebuah cangkir keramik putih milik kantor yang permukaannya tampak dipenuhi oleh noda hitam kering. "Nidon, kopinya." Gue bikin yang paling pekat, biar lo melek sampai fajar. Ucap Eko sambil meletakkan cangkir itu tepat di samping mousepad Doni. Begitu cangkir itu mendarat, Doni bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa keluar dari cairan di dalamnya. Ia melihat cairan itu, warnanya hitam pekat, nyaris seperti aspal. Namun tidak ada uap panas sedikit pun yang keluar dari sana. Aroma yang tercium bukan lagi aroma biji kopi yang baru diseduh, melainkan aroma tembaga yang tajam bercampur dengan bau lumpur pemakaman yang baru saja digali. Doni merasa perutnya mual, namun ia tidak sanggup menolak karena tatapan Eko kini terasa sangat menekan. Seolah-olah mata itu memiliki berat ribuan ton yang memaksa Doni untuk tetap duduk di kursinya. Doni menyentuh pinggiran cangkir itu dengan ujung jarinya, dan seketika ia tersentak. Cangkir itu terasa sangat dingin, sedingin es yang baru keluar dari freezer, padahal seharusnya kopi itu baru saja diseduh. Ia memperhatikan jari-jari Eko yang sedang memegang cangkir tadi. Kuku-kuku Eko tampak mulai membiru kehitaman dan ada sisa-sisa tanah yang terselip di bawah kukunya. "Minum, Don. Jangan didiamin aja. Capek-capek gue bikin di belakang tadi," desak Eko. Suaranya kini terdengar ganda, sebuah kombinasi antara suara asli Eko dan sebuah geraman rendah yang datang dari ulu hati. Eko kemudian duduk kembali di kursinya. Namun ia tidak menyalahkan komputernya. Ia hanya duduk diam menghadap ke arah Doni, membiarkan tubuhnya tetap dalam bayangan cahaya monitor Doni. Ia mulai meminum kopinya sendiri dengan suara slurp yang sangat panjang dan memuatkan. Doni melihat dengan ngeri saat cairan hitam itu masuk ke mulut Eko. Namun, bukannya tertelan. Cairan itu tampak merembes keluar melalui pori-pori leher Eko yang mulai menunjukkan lebam keunguan yang lebar. Kegelapan di ujung ruangan seolah-olah mulai bergerak maju, memperkecil radius cahaya lampu di meja Doni. Ia merasa oksigen di sekitarnya semakin berkurang, digantikan oleh uap dingin yang keluar dari cangkir kopi pemberian Eko. Ia mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Ko, tadi di pantry lo ketemu siapa? Lampu sensornya nggak nyala pas lo lewat." Eko berhenti minum.
Cangkirnya tetap menempel di bibirnya yang pucat. Ia perlahan menurunkan cangkirnya, menampakkan bibir yang mulai pecah-pecah, mengeluarkan cairan bening yang berbau amis. Pantry sepi Don, tapi di sana dingin banget. Kayak ada yang nungguin gue di balik dispenser. Dia bilang, laporannya harus kelar malam ini, atau kita berdua nggak bakal bisa keluar dari gedung ini selamanya. Jawab Eko sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar seperti suara retakan es. Doni merasakan bulu kuduknya berdiri sedemikian hebat hingga ia merasa kulit kepalanya sakit. Ia menyadari bahwa kopi di depannya bukan sekadar minuman, melainkan sebuah simbol perjamuan maut yang sedang ditawarkan oleh sosok yang duduk di sebelahnya. Doni tidak menyentuh kopi itu sama sekali. Namun aroma tanah basah dari cangkir tersebut mulai merasuk ke dalam pikirannya, membuat ia mulai mengalami halusinasi tentang tanah yang mulai menutupi kakinya di bawah meja kantor yang gelap. Doni merasa seolah-olah ia sedang terjebak di dalam sebuah kapsul waktu yang terisolasi dari peradaban Jakarta di luar sana. Dari jendela besar lantai 12 yang menghadap ke kawasan Kuningan, ia bisa melihat lampu-lampu gedung lain yang berkedip di kejauhan. Namun, pemandangan itu terasa sangat jauh dan tidak nyata. Seolah-olah ia sedang menatap sebuah lukisan yang statis. Karena ruangan kantor itu sangat gelap kecuali di area mejanya. Kaca jendela besar di depannya berubah menjadi sebuah cermin hitam yang sangat jernih. Doni mencoba mengalihkan pandangannya dari Eko. Ia menatap refleksi dirinya di kaca tersebut. Ia melihat bayangannya sendiri yang tampak sangat berantakan, dengan mata yang cekung dan wajah yang pucat pasi akibat kelelahan dan ketakutan yang luar biasa. Namun, saat pandangannya bergeser sedikit ke arah kiri, ke arah refleksi meja kerja Eko di dalam kaca tersebut, jantung Doni seolah-olah dipukul oleh palu godam tak kasat mata. Di dalam refleksi kaca jendela, meja kerja Eko tampak kosong melompong. Tidak ada sosok Eko yang sedang duduk di sana. Tidak ada cangkir kopi putih. Bahkan lampu kubikel Eko di dalam refleksi itu tampak mati total. Meskipun di dunia nyata, lampu itu sedang menyinari punggung Eko dengan cahaya neon yang stabil. Doni merasa dunianya sedang berputar hebat. Ia menoleh ke arah kirinya secara fisik, dan ia melihat Eko masih ada di sana, sedang menatap layar monitor yang mati dengan posisi tubuh yang sangat kaku. Ia menoleh kembali ke arah kaca jendela, dan pemandangannya tetap sama. Kursi Eko kosong, monitor Eko tidak ada, dan tidak ada bayangan manusia sedikit pun di samping refleksi diri Doni. Fenomena dualisme realitas ini menghancurkan sisa-sisa logika yang masih dipegang Doni. Ia menyadari bahwa raga yang duduk di sebelahnya bukanlah raga material yang memiliki massa dan pantulan cahaya, melainkan sebuah proyeksi energi dari memori yang menolak untuk mati. "Kacanya bagus ya, Don? Kayak pintu menuju ke tempat lain," ucap Eko tiba-tiba. Suaranya terdengar sangat dekat di telinga kiri Doni. Padahal posisi tubuh Eko tidak bergerak sedikit pun. Doni merasakan hembusan napas Eko yang berbau formalin mengenai pipinya, membuat kulitnya terasa gatal dan perih. Ia tidak berani menoleh ke arah suara itu. Ia tetap terpaku menatap kaca jendela, melihat refleksinya sendiri yang kini tampak mulai bergerak secara tidak sinkron dengan tubuh aslinya. Refleksi Doni di dalam kaca itu tampak mulai menangis darah, sementara Doni di dunia nyata hanya bisa membeku dalam ketakutan. Ia melihat di dalam kaca
bayangan hitam besar mulai muncul dari balik kursi kosong Eko. Bayangan yang memiliki ribuan tangan kecil yang tampak seperti asap, mulai merambat menuju ke arah refleksi leher Doni. Kengerian itu semakin memuncak saat Doni menyadari bahwa meskipun di kaca meja Eko kosong, namun ada bekas-bekas cairan hitam yang merayap di atas permukaan meja refleksi tersebut. Cairan itu membentuk tulisan yang terbalik jika dilihat dari posisi Doni. Mau ikut? Doni merasa ulu hatinya diperas. Ia ingin sekali berteriak dan lari, namun kakinya terasa seperti telah menyatu dengan karpet kantor yang tebal. Ia melihat Eko di sampingnya mulai memiringkan kepala hingga mencapai sudut 90 derajat. Tulang lehernya mengeluarkan suara krak, krak, krak yang sangat nyaring. Lo lihat apa di sana, Don? Lihat gue yang gak ada, atau lihat diri lo yang sebentar lagi bakal kayak gue? Tanya Eko. Senyum makhluk itu melebar melampaui batas normal wajah manusia, menampakkan deretan gigi yang mulai rontok satu persatu ke atas meja kerja. Doni menyadari bahwa kaca jendela kuningan ini bukan lagi sekedar dekorasi gedung, melainkan sebuah portal peringatan yang memberitahunya bahwa ia sedang berada di ambang batas antara hidup dan mati, dan makhluk di sampingnya sedang bersiap untuk menariknya masuk ke dalam kekosongan yang ia lihat di dalam refleksi tersebut. Di tengah kepungan teror visual dan akustik yang menghimpit batinnya, Doni merasakan ponselnya yang tergeletak di meja bergetar dengan intensitas yang tidak biasa. Cahaya dari layar ponsel itu menyambar kegelapan, memberikan sedikit harapan bagi Doni untuk terhubung kembali dengan dunia nyata. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga ponselnya hampir terjatuh, ia membuka layar kunci. Notifikasi dari grup WhatsApp kantor Logistics and Finance Squad membanjiri layarnya. Doni berharap ada rekan kerjanya yang masih bangun dan bisa ia mintai tolong. Namun, saat ia mulai membaca pesan-pesan yang masuk, seluruh saraf di tubuhnya seolah-olah mati rasa secara bersamaan. Pesan-pesan itu bukan berisi candaan atau keluhan deadline, melainkan rangkaian kata-kata duka yang menghancurkan nalar. Bu Sarah, HRD, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang rekan kita, Eko Susanto, dari Divisi Finance. Sore tadi pukul 17.30 WIB, akibat kecelakaan beruntun di Tol Kuningan saat dalam perjalanan pulang. Mohon doa dari rekan-rekan semua. Randi, manajer. Ya Allah, Eko, padahal tadi jam 5 masih pamit sama saya. Semoga amal ibadahnya diterima. Foto terlampir. Gambar ucapan duka cita dengan foto Eko yang sedang tersenyum mengenakan seragam kantor yang sama dengan yang sedang dikenakan makhluk di sebelah Doni saat ini. Doni merasa kepalanya meledak. Ia melirik jam di sudut layar ponselnya. 23.55. Berarti Eko sudah meninggal lebih dari 6 jam yang lalu. Rasa mual yang sedari tadi ia tahan kini meledak. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah uap dingin yang berbau tanah. Ia menatap ke arah makhluk di sampingnya dengan pandangan yang penuh dengan kengerian yang murni. Eko, atau apapun yang menyerupainya, kini tidak lagi ngetik. Makhluk itu juga sedang memegang ponsel, namun layarnya pecah 1000, dan dari sela-sela layarnya keluar cairan hitam yang kental. Grup WA-nya berisik ya, Don. Mereka bilang gue udah pulang, tapi gue kan masih di sini bareng lo. Laporan kita belum beres kan? Ucap makhluk itu sambil menoleh ke arah Doni. Matanya kini sepenuhnya hitam, tanpa ada bagian putih sedikit pun. Doni mencoba bangkit dari kursinya, namun ia merasa kakinya telah diikat oleh ribuan benang hitam
yang keluar dari bawah meja kerja Eko. Notifikasi di HP-nya terus berdering. Setiap bunyinya terasa seperti paku yang dipukulkan ke dalam otaknya. Ia melihat di layar HP-nya ada sebuah foto yang dikirim oleh Randi yang memperlihatkan kondisi mobil Eko setelah kecelakaan. Mobil itu ringsek total, tertindih oleh truk besar, dan di kursi pengemudi tampak sebuah raga yang hancur berlumuran darah. Raga yang kepalanya miring dengan sudut yang sama dengan makhluk yang sedang menatap Doni saat ini. Realitas telah terbelah. Doni menyadari bahwa ia sedang menghabiskan malam dengan sisa-sisa energi dari sebuah kematian yang sangat tragis dan penuh penyesalan. Kenapa muka lo gitu, Don? Takut? Kan kita sering lembur bareng. Makhluk itu mulai merangkak di atas meja kerjanya menuju ke arah Doni. Suara retakan tulang dari tubuh makhluk itu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian kantor. Doni melihat di layar monitornya sendiri, tulisan Excel yang tadinya berupa angka, kini berubah menjadi deretan kata yang sama berulang-ulang. Mati, mati, mati. Ia menyadari bahwa notifikasi WA tadi adalah peringatan terakhir dari dunia nyata sebelum ia sepenuhnya ditarik masuk ke dalam kegelapan lantai 12. Dengan sisa kekuatan yang ada, Doni mencoba melemparkan ponselnya ke arah wajah makhluk itu. Namun ponselnya hanya menembus kepala makhluk tersebut, seolah-olah menembus kabut asap. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya kini bercampur dengan suara sirene ambulans yang sangat jauh, menciptakan sebuah harmoni kematian yang membuat Doni akhirnya kehilangan kontrol atas kewarasannya. Penerimaan akan kenyataan bahwa Eko telah meninggal dunia memicu perubahan drastis pada manifestasi gaib di hadapan Doni. Seolah-olah topeng kemanusiaan yang tadi dipakai oleh makhluk itu mulai meleleh karena rahasianya telah terbongkar. Doni menyaksikan dengan kengerian yang tak terlukiskan saat kulit wajah Eko mulai mengelupas secara perlahan, jatuh ke atas meja kerja seperti serpihan kertas terbakar. Di balik kulit yang mengelupas itu, tidak ada daging merah yang segar, melainkan massa hitam yang berdenyut dan dipenuhi oleh ulat-ulat putih kecil yang bergerak liar. Bau busuk yang tadi hanya samar-samar, kini meledak menjadi aroma kematian yang luar biasa pekat. Campuran antara bau mayat yang sudah mulai membengkak dan bau oli mesin yang terbakar. Wajah makhluk itu kini mulai menunjukkan bekas-bekas luka kecelakaan yang dialaminya di tol Kuningan. Pelipis kanannya hancur, menampakkan tulang tengkorak yang retak, dan dari sana mengalir cairan abu-abu yang kental. Mata kirinya terlepas dari kelopaknya, menggantung oleh syaraf-syaraf yang sudah menghitam, namun tetap menatap tajam ke arah Doni. Setiap kali makhluk itu bernafas, terdengar suara gesekan paru-paru yang bocor, mengeluarkan uap dingin yang membawa butiran-butiran kaca kecil. Doni merasa kulitnya sendiri mulai terasa perih saat terkena uap tersebut, seolah-olah partikel kecelakaan itu sedang mencoba masuk ke dalam pori-porinya. Perubahan wujud ini terjadi dengan tempo yang sangat lambat, memaksa Doni untuk merakam setiap detail kehancuran raga sahabatnya itu ke dalam ingatannya. Don, badanku sakit semua. Kenapa nggak ada yang bantu aku waktu itu? Rintih makhluk itu. Suaranya kini bukan lagi suara Eko, melainkan suara ribuan orang yang sedang berteriak dalam kesakitan di tengah kobaran api. Makhluk itu mulai berdiri, dan Doni bisa melihat bahwa pakaian kantornya kini sudah robek-robek dan basah oleh darah yang sudah menghitam.
Bagian perutnya tampak berlubang besar, memperlihatkan organ dalam yang sudah hancur berantakan. Makhluk itu melangkah mendekati Doni, namun setiap langkahnya tidak lagi di atas karpet. Ia seolah-olah melangkah di atas genangan darah yang muncul dari udara kosong. Cairan merah itu menyebar di lantai kantor, merusak tumpukan dokumen yang ada di sana, mengubah kertas-kertas laporan menjadi gundukan sampah yang berbau busuk. Doni merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding kaca jendela yang dingin. Ia melihat makhluk itu kini sudah sepenuhnya berubah menjadi entitas maut yang mengerikan. Jari-jarinya memanjang, ujung-ujungnya tampak tajam seperti pecahan kaca mobil. Makhluk itu mengangkat tangannya yang hancur, mencoba menyentuh wajah Doni. Kita harus selesaikan laporannya, Don, agar aku bisa tenang. Atau kau yang harus menggantikanku di jalan tol itu, bisik makhluk itu. Doni merasakan jari dingin yang tajam itu mulai menggores pipinya, meninggalkan jejak darah yang langsung membeku. Ia menyadari bahwa proses asimilasi ini adalah cara makhluk tersebut untuk mentransfer penderitaannya kepada orang yang masih hidup. Lantai 12 kini telah sepenuhnya berubah menjadi ruang otopsi raksasa, di mana Doni adalah satu-satunya bahan yang masih segar untuk digunakan dalam ritual keabadian sang rekan kerja yang menolak untuk beristirahat. Dalam kondisi terjepit di antara dinding kaca dan makhluk yang sedang membusuk, sebuah dorongan adrenalin yang luar biasa tiba-tiba memicu sistem saraf Doni untuk melawan. Dengan satu gerakan nekat, ia menendang meja kerja di depannya ke arah makhluk tersebut dan segera berlari sekencang mungkin menuju arah lift utama di ujung lorong. Langkah kakinya terasa berat, seolah-olah karpet kantor telah berubah menjadi rawa yang menghisap setiap gerakannya. Di belakangnya, ia mendengar suara deru angin yang sangat kencang dan suara retakan meja yang hancur dihantam oleh makhluk tersebut. Suara tawa melengking yang mengerikan bergema di sepanjang koridor gelap, bersahutan dengan suara lampu neon yang meledak satu persatu mengikuti jalur pelariannya. Doni mencapai area lift dengan napas yang tersengal-sengal. Dadanya terasa seperti terbakar. Ia menekan tombol down dengan kekuatan putus asa. Jarinya berkali-kali menghantam panel besi yang dingin tersebut. Indikator lantai di atas pintu lift menunjukkan angka 12. Namun pintu itu tidak kunjung terbuka. Ia menoleh ke belakang dan melihat di ujung koridor yang gelap, sosok makhluk itu sedang merangkak di plafon gedung dengan gerakan yang sangat cepat, layaknya predator yang sedang memburu mangsanya. Cahaya sensor lift mulai berkedip-kedip, menciptakan efek stroboskopik yang membuat gerakan makhluk itu tampak patah-patah dan semakin mengerikan. Ting! Pintu lift akhirnya terbuka secara perlahan, dan Doni segera melompat masuk ke dalam kabin yang terang benderang. Begitu berada di dalam lift, Doni segera menekan tombol G atau lobby berulang-ulang. Pintu lift mulai menutup, namun tepat sebelum tertutup rapat, sebuah tangan hitam yang hancur berhasil menyelinap masuk melalui celah pintu. Pintu lift mendadak berhenti dan kembali terbuka karena sensor mendeteksi adanya hambatan. Doni berteriak histeris. Ia mengambil alat pemadam api ringan, APR, yang ada di sudut lift dan menghantamkannya ke arah tangan tersebut dengan sekuat tenaga. Suara remukan tulang terdengar nyaring dan tangan itu pun terlepas, meninggalkan cairan hitam yang berbau belerang di lantai lift. Pintu lift akhirnya tertutup rapat dan Doni merasakan kabin itu mulai bergerak turun. Ia jatuh tertuduk di lantai, menangis dalam ketakutan yang luar biasa. Namun rasa lega itu hanya bertahan selama 10 detik. Indikator lantai mulai menunjukkan angka-angka yang ganjil. 12, 11, 10, 11, 12. Lift itu tidak turun ke bawah, melainkan bergerak naik turun di antara lantai yang sama, seolah-olah sedang dipermainkan oleh kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, lift itu berhenti dengan sentakan yang sangat keras, yang membuat Doni terhempas ke dinding lift. Lampu di dalam kabin mati total, menyisakan kegelapan yang pekat.
Dari speaker lift yang biasanya memutar musik instrumental yang tenang, kini keluar suara desisan napas yang sangat berat. Pintunya terkunci, Don. Kuncinya ada di meja kerjaku. Ayo, balik lagi. Suara Eko terdengar dari segala penjuru kabin. Doni menyadari bahwa lift ini bukan lagi sarana transportasi, melainkan sebuah peti mati baja yang sedang membawanya kembali ke titik nol penderitaannya di lantai 12. Pintu lift mendadak terbuka kembali di lantai 12, seolah-olah gedung itu menolak untuk membiarkan Doni pergi. Menyadari bahwa lift sudah tidak bisa diandalkan, Doni segera berlari menuju pintu tangga darurat yang terletak di sebelah gudang arsip. Ia mendorong pintu besi yang berat itu dan langsung menuruni anak tangga dengan kecepatan yang membahayakan nyawanya sendiri. Ia berpikir bahwa tangga beton yang solid adalah jalur fisik yang tidak bisa dimanipulasi oleh energi gaib. Namun ia segera menyadari betapa salahnya pemikiran tersebut. Ia lari menuruni anak tangga dari lantai 12 menuju lantai 11, lalu lantai 10, terus ke bawah hingga ia merasa telah menuruni setidaknya 20 lantai. Namun, saat ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, ia melihat papan indikator di dinding tangga yang tetap menunjukkan angka yang sama, lantai 12. Doni mencoba lagi. Kali ini ia berlari ke arah atas, berharap bisa mencapai atap gedung dan mencari bantuan dari sana. Ia menaiki puluhan anak tangga dengan sisa kekuatannya, namun setiap kali ia sampai di pintu akses, papan indikatornya tetap menunjukkan angka yang sama, lantai 12. Ia terjebak dalam sebuah labirin arsitektural yang melingkar secara metafisika. Ruang tangga darurat yang tadinya luas kini terasa semakin menyempit. Dinding-dinding betonnya seolah-olah mulai bergerak mendekat satu sama lain. Suara langkah kaki yang berat mulai terdengar dari arah bawah tangga. Suara duk, duk, yang mengguncang seluruh struktur beton tersebut. Makhluk itu sedang menaiki tangga untuk menjemputnya. Aroma karbol yang sangat tajam yang biasa ditemukan di ruang mayat memenuhi ruang tangga darurat tersebut. Cahaya lampu darurat yang berwarna hijau suram mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti tangan-tangan yang keluar dari dinding beton. Doni berteriak minta tolong, namun suaranya hanya memantul di dinding tangga tanpa ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu darurat di lantai itu, namun pintu besi itu terasa sangat panas, seolah-olah ada api besar yang sedang berkobar di balik pintu tersebut. Ia menyadari bahwa makhluk itu telah mengunci seluruh dimensi gedung ini agar hanya menyisakan lantai 12 sebagai satu-satunya realitas yang tersedia baginya. Di tengah keputusasaannya, Doni melihat bayangan makhluk itu muncul di celah tangga di bawahnya. Sosok itu tidak lagi berjalan, melainkan melompat dari satu anak tangga ke anak tangga lainnya dengan gerakan yang tidak manusiawi. "Don, jangan capek-capek lari. Laporannya sudah aku bantu selesaikan, tinggal tanda tanganmu saja," teriak makhluk itu. Doni merasakan lantai beton di bawah kakinya mulai terasa lembek, berubah menjadi tekstur daging yang membusuk. Ia menyadari bahwa tangga darurat ini adalah jebakan psikologis yang dirancang untuk menguras habis energinya sebelum proses asimilasi terakhir dilakukan. Dengan sisa kewarasannya, ia menyadari bahwa ia tidak boleh terus lari secara fisik. Ia harus menemukan cara untuk memecahkan loop gaib ini dengan menghadapi ketakutannya di titik awal kejadian tersebut. Menyadari bahwa pelarian hanya akan membawanya berputar di lingkaran yang sama, Doni dengan langkah gemetar akhirnya kembali membuka pintu dari tangga darurat
menuju koridor lantai 12. Ia disambut oleh pemandangan yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Seluruh koridor kantor kini telah berubah menjadi reruntuhan yang masih berasap, persis seperti visualisasi kecelakaan di Tol Kuningan yang ia lihat di ponselnya tadi. Di tengah-tengah reruntuhan meja dan kursi, berdiri meja kerjanya yang masih utuh, dikelilingi oleh pendaran cahaya merah yang berasal dari layar monitornya. Makhluk yang menyerupai Eko itu kini duduk di kursi kerja Doni. Tangannya yang hancur memegang sebuah bolpoin kantor, yang ujungnya mengeluarkan cairan hitam kental. Makhluk itu menatap Doni dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang seolah-olah sedang menghisap seluruh energi vital dari tubuh Doni. Laporannya sudah selesai, Don. Semua angka sudah aku perbaiki. Pak Handoko pasti bangga padamu. Sekarang kau hanya perlu menandatanganinya dengan ini, ucap makhluk itu sambil menyodorkan sebuah lembaran kertas yang terbuat dari kulit manusia yang sudah kering. Di atas kertas itu tertulis sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Doni bersedia menukar posisinya dengan makhluk tersebut agar makhluk itu bisa pulang dengan tenang. Bau amis darah di ruangan itu kini menjadi begitu kuat hingga Doni merasa paru-parunya mulai membeku. Doni berjalan perlahan mendekati meja tersebut, seolah-olah ia sedang ditarik oleh ribuan benang gaib yang tidak bisa dilawan. Ia melihat ke arah layar monitornya, dan ia terkejut saat melihat wajahnya sendiri di sana. Namun wajah itu sudah dalam kondisi hancur dan berlumuran darah. Wajah yang akan ia miliki jika ia menandatangani perjanjian tersebut. Bisikan-bisikan halus mulai memenuhi kepalanya. Tanda tangani saja. Biarkan penderitaan ini berakhir. Di sini tidak ada deadline. Di sini hanya ada kesunyian. Suara-suara itu terdengar sangat manis, mencoba menghipnotis Doni agar menyerah pada takdir yang telah disiapkan oleh sang rekan kerja. Tiba-tiba, Doni teringat akan ID card kantor miliknya yang ia kalungkan di lehernya. Di balik ID card itu, ia menyimpan sebuah foto keluarganya yang ia janjikan akan ia temui besok pagi. Kekuatan dari kenangan nyata itu memberikan sentakan energi yang memecah hipnotis makhluk tersebut. Doni menyadari bahwa laporan ini bukanlah tentang pekerjaan, melainkan tentang pengorbanan jiwa. Dengan satu gerakan cepat, ia mengambil cangkir kopi tanah yang tadi diberikan Eko dan menyiramkannya tepat ke arah layar monitor dan kertas kulit tersebut. Seketika itu juga terjadi sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat. Makhluk itu menjerit dengan suara yang memecahkan seluruh kaca jendela di lantai 12. Seluruh reruntuhan kantor itu mulai hancur dan luruh menjadi debu hitam yang tertiup angin kuningan yang kencang. Doni merasakan tubuhnya terhempas ke belakang, kehilangan kesadaran di tengah badai energi yang sedang meruntuhkan dimensi gaib tersebut. Cahaya matahari pagi yang abu-abu mulai merembes masuk melalui jendela-jendela lantai 12 yang kini sudah tidak berkaca lagi. Doni terbangun di tengah reruntuhan kantor yang berantakan. Tubuhnya dipenuhi luka lecet dan pakaiannya kotor oleh jelaga hitam. Ia menemukan dirinya tergeletak di samping meja kerja Eko, yang kini tampak sangat tua dan lapuk, seolah-olah sudah tidak pernah digunakan selama puluhan tahun. Seluruh sistem komputer di lantai itu mati total, dan aroma karbol yang tadinya menyengat, kini telah menghilang, digantikan oleh aroma udara pagi Jakarta yang berpolusi. Doni bangkit dengan perlahan, merasakan setiap inci tulang di tubuhnya terasa nyeri. Sebuah rasa sakit yang nyata dari perjuangannya melewati malam jahanam tersebut.
Ia berjalan menuju ke arah pintu keluar, melewati koridor yang kini tampak sangat biasa di bawah cahaya matahari. Tidak ada makhluk yang merangkak di plafon, tidak ada genangan darah gaib. Namun, saat ia sampai di meja kerjanya sendiri untuk mengambil tasnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di atas meja kerjanya yang bersih, tergeletak sebuah ID card kantor milik Eko. ID card itu tampak sangat baru, namun di bagian fotonya, wajah Eko tampak sedang menatap lurus ke arah Doni dengan sebuah senyuman yang sangat tenang. Bukan senyum mengerikan semalam, melainkan senyum sahabat yang pernah ia kenal. Namun, di bagian belakang kartu tersebut, terdapat bercak darah segar yang masih basah, membentuk sebuah simbol yang mirip dengan simbol yang ia lihat di dahi makhluk tersebut semalam. Doni mengambil ID card itu dan menyimpannya di sakunya. Ia keluar dari gedung tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke pekerjaannya sebagai accountant. Pengalaman di lantai 12 itu telah mengubah seluruh pandangannya tentang hidup dan mati. Ia menyadari bahwa loyalitas korporat yang berlebihan dapat membuka celah bagi kegelapan untuk masuk dan memangsa jiwa manusia. Laporan yang ia kerjakan semalam memang benar-benar sudah selesai. Secara misterius, file laporan itu terkirim ke email Pak Handoko tepat pada pukul 17.30 kemarin sore. Waktu yang sama dengan saat Eko menghembuskan napas terakhirnya di tol Kuningan. Doni menghabiskan sisa hidupnya dengan trauma yang dalam terhadap suara ketikan keyboard di tengah malam. Ia pindah ke pinggiran kota yang jauh dari kebisingan kantor dan gedung-gedung tinggi. Ia menyadari bahwa di dunia ini, beberapa deadline memang tidak seharusnya dipenuhi. Dan beberapa rekan kerja memang tidak seharusnya ditemani saat mereka sudah melewati batas waktu mereka di bumi. Sisa ID card yang berdarah itu tetap ia simpan sebagai pengingat bahwa maut terkadang tidak menjemput dengan suara trompet yang megah, melainkan dengan bisikan halus di meja sebelah, menawarkan secangkir kopi hitam yang pahit untuk menemani lembur yang takkan pernah berakhir. Para sahabat kisah alam sebelah, apa yang dialami Doni di lantai 12 Kuningan adalah sebuah pengingat yang sangat keras bagi kita semua, yang sering terjebak dalam tuntutan hidup yang tanpa batas. Pekerjaan memang penting, namun nyawa dan ketenangan jiwa adalah hal yang tak ternilai harganya. Rekan kerja yang kita cintai, saat mereka telah dipanggil kembali ke sisinya, seringkali meninggalkan residu energi yang kuat karena penyesalan dan tanggung jawab yang belum tuntas. Janganlah membiarkan dirimu terlalu larut dalam kesunyian kantor di jam-jam mati. Jika kalian merasa ada suara ketikan keyboard di meja sebelah, padahal lo sendirian, atau mencium aroma yang seharusnya tidak ada di sana, janganlah kalian menantang atau mencoba berinteraksi dengan hal tersebut. Segeralah pulang, karena rumah adalah satu-satunya pelabuhan yang aman bagi raga dan jiwamu. Jangan biarkan deadline duniawi ini membuatmu lupa pada kontrak kehidupanmu yang sesungguhnya dengan Sang Pencipta. Mari kita kirimkan doa terbaik bagi seluruh rekan kerja dan sahabat kita yang telah mendahului kita, agar mereka mendapatkan tempat terbaik dan tidak lagi terbebani oleh urusan dunia yang fana. Tetaplah waspada terhadap suara-suara di sekelilingmu, karena terkadang bisikan laporan belum selesai adalah panggilan dari alam sebelah yang sedang mencari teman untuk
berbagi penderitaan abadi. Saya pamit dari sunyinya lantai 12 malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana batas antara pekerjaan dan kematian hanya setipis layar monitor yang berkedip. Selamat malam, dan tetaplah terjaga.